Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Putri Andini, mata kuliah Hukum Internasional Ruang 02, dosen pengampu Bapak Ogi Enda Hafiz Juanda, SH LLM CLA. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang apa yang dimaksud dengan intervensi militer. Apakah intervensi militer diperbolehkan dalam hukum internasional? Apa dasar hukumnya? Dan saya akan memberikan contoh suatu negara yang pernah melakukan intervensi militer. Intervensi militer merupakan suatu hal yang menjadi isu dalam hukum internasional. Intervensi militer dapat memiliki justifikasi sebagai tujuan kemanusiaan untuk mewujudkan dan melindungi perdamaian dunia. Intervensi militer ini didefinisikan sebagai kekuasaan lintas batas negara dengan ukuran-ukuran keadilan serta alasan-alasan bagi aksi mereka dengan mengirimkan ekspedisi militer di mana alasan yang mereka gunakan berkaitan untuk menciptakan perdamaian serta keamanan dunia dan untuk menghentikan terjadinya pelanggaran suatu HAM. Tindakan intervensi militer ini merupakan suatu hal yang dilarang berdasarkan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Namun, jika dalam suatu keadaan mengancam perdamaian internasional, maka tindakan intervensi militer ini diperbolehkan untuk dilakukan. Namun terdapat batasan-batasan yang telah diberikan oleh Dewan Keamanan PBB yang tercantum dalam pasal 39 Piagam PBB. Dan dalam keadaan ancaman, tindakan kudeta yang mempengaruhi kedaulatan negara, tindakan intervensi militer ini dilarang. Menurut prinsip dari jus cogens sebagai norma hukum internasional di mana setiap negara harus saling menghormati kedaulatan suatu negara. Dalam melakukan suatu intervensi militer, pada hakikatnya belum ada pengaturan resmi yang mengatur tentang tindakan ini. Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB menyatakan bahwa seluruh anggota dalam hubungan internasional menjauhkan diri dari tindakan yang mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara dengan cara apapun dan yang bertentangan dengan tujuan dari PBB. Tindakan intervensi militer ini dilarang dalam hukum internasional jika yang pertama, merusak integritas wilayah suatu negara, yang kedua, mempengaruhi independensi politik, dan yang ketiga adalah bertentangan dengan tujuan dari PBB. Dalam pasal 39 Piagam PBB menetapkan tindakan intervensi militer ini dapat diambil jika membahayakan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dan dalam pasal 51 Piagam PBB hanya mengizinkan menggunakan kegiatan militer hanya dalam rangka untuk membela diri suatu negara yang benar-benar telah adanya serangan dari luar. Tindakan intervensi militer ini dapat dibenarkan dalam 5 kondisi. Yang pertama, intervensi kolektif atau secara bersama yang ditentukan menurut pasal 39 Piagam PBB. Intervensi yang dimaksud melindungi hak dan kepentingan serta keselamatan warga negaranya di negara lain. Dan yang ketiga adalah untuk pembelaan diri menurut pasal 51 Piagam PBB. Yang keempat, intervensi dalam hubungannya dengan negara protektorat atas dominionnya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah jika negara yang akan diintervensi dianggap telah melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Salah satu contoh intervensi militer yang baru-baru ini terjadi itu adalah di negara Libya pada tahun 2011. Intervensi militer di negara Libya ini dimulai pada tanggal 19 Maret 2011 ketika pasukan dari banyak negara melakukan intervensi militer di Libya untuk mendukung pemberontakan bersenjata dan untuk menegakkan zona larang terbang di wilayah udara Libya yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB 1973 pada tanggal 17 Maret 2011. Zona larangan terbang diusulkan selama Perang Saudara Libya untuk mencegah pasukan pemerintahan yang setia kepada Muammar Gaddafi untuk melakukan serangan udara terhadap pasukan pemberontakan. Pertempuran di Libya ini berakhir pada Oktober setelah kematian dari Muammar Gaddafi dan NATO menyatakan akan mengakhiri semua operasi yang berada di Libya pada 31 Oktober. Namun, pemerintah baru Libya meminta agar misinya diperpanjang sampai akhir tahun. Tetapi pada tanggal 27 Oktober, Dewan Keamanan memutuskan untuk mengakhiri mandat NATO untuk aksi militer pada tanggal 31 Oktober 2011. Sekian pemaparan dari saya tentang intervensi militer. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam menyampaikan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.